Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git mau membahas soal tryout 2 matematika persiapan ujian satuan pendidikan tingkat SD tahun 2020. Ini soal saat belajar online tanggal 17 Maret tahun 2020. Nomor 11, semula tangki mobil Pak Yusuf berisi bensin 8.750 cm3. Kemudian ia mengisi tangki mobilnya di pom bensin 15 liter. Setelah menempuh perjalanan, bensin tersisa 4.500 ml. Volume bensin yang digunakan dalam perjalanan tersebut adalah ini kan bensin mula-mula, kemudian mengisi lagi, berarti ditambah. Lalu setelah itu menempuh perjalanan dan tersisa, berarti habis itu dikurang. Jadi ini tambah ini dikurang 4.500 gitu. Oke, di sini sudah saya tuliskan ulang, tapi satuannya diminta dalam mililiter, berarti harus diubah. Sentimeter kubik itu sudah sama dengan mililiter, berarti ini tetap 8.750 mililiter. Liternya diubah ke mili dikali 1000 ya, berarti jadi 15.000 mililiter. Ini sudah mililiter, berarti tetap 4.500 mililiter. Nah, kalau sudah, ini ditambah dulu, jadinya 23.750 mililiter. Kemudian dikurang 4.500 mililiter, ini hasilnya adalah 19.250 ml. Berarti jawabannya yang D ya. Nomor 12, pada sebuah peta jarak rumah Kenzo ke sekolah adalah 12 cm. Jika skala pada peta 1:7.500, berapa sebenarnya jarak rumah Kenzo ke sekolah? Jadi gini, biasanya anak-anak mengerjakan soal ini tuh pakai rumus ya. Tapi saya di sini nggak mau pakai rumus. Kita coba untuk tahu konsepnya sebenarnya skala itu apa sih dan skala itu seperti apa. Ini contoh dulu. Misal saya punya suatu gambar dengan skala 1:200. Ini artinya setiap 1 cm jarak pada peta gitu ya, maka jarak sebenarnya adalah 200 cm. Otomatis jika jarak di petanya 2 cm, maka jarak sebenarnya itu 2 dikali 200 gitu ya. Jadinya 400 cm. Nah, kalau di peta jaraknya 5 cm, maka jarak sebenarnya adalah 5 dikali 200 cm. Begitu cara kerjanya. Nanti ini tinggal diubah satuannya kalau mau meter ya dari cm ke meter gitu. Jadi ini 4 meter. Ini 5 kali 200 itu 1000 cm ya. Kalau dimintanya dalam meter berarti 10 meter begitu. Nah, di soal ini kan skalanya 1:7.500. 1:7.500. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta, jarak sebenarnya adalah 7.500 cm. Sekarang di peta jaraknya itu adalah 12 cm. Maka jarak sebenarnya 12 dikali 7.500 gitu. Nah, ini 75 dikali 12 itu kan 900, tinggal ditambahin nolnya 2 gitu ya. 90.000 jadinya, tapi cm. Sedangkan di soal ini mintanya dalam meter. Senti ke meter naiknya 2 tangga, berarti coret nolnya 2. Jadi jawabannya 900 meter. Yang mana? Yang D. Selanjutnya nomor 13. Jarak Tasikmalaya-Bandung 120 km. Yasir mengendarai motor menempuh perjalanan tersebut dengan kecepatan 40 km per jam. Jika Yasir berangkat dari Tasikmalaya pukul 7.30, maka Yasir akan tiba di Bandung pada pukul... Oke, ini berarti menentukan waktunya ya. Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Berapa kilometer jaraknya? Yaitu 120 km. Dibagi kecepatannya adalah 40 km per jam. Ya kan, 120 dibagi 40 ini boleh dicoret nolnya, 12 dibagi 4 itu 3.
Satuannya apa? Karena ini kilometer per jam, di sini kilometer, maka waktunya adalah 3 jam, gitu ya, sesuai satuan di sini. Nah, jika Yasir berangkat pukul 7.30, maka Yasir akan tiba 3 jam kemudian, tinggal ditambah 3 jam. Gitu, jadi Yasir akan tiba pada pukul 10:30 menit. Jadi jawabannya yang B. Nomor 14. Sebuah bangun datar memiliki sifat sebagai berikut. Nama bangun tersebut adalah, jadi sifatnya yang pertama hanya mempunyai sepasang sisi sejajar, sepasang berarti ada 2 garis gitu ya. Dan kedua sisi sejajar tersebut tidak sama panjang. Gitu. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar, yang ketiga mempunyai 2 diagonal sama panjang. Ini nggak mungkin layang-layang. Kenapa layang-layang salah? Karena di sini mempunyai 2 diagonal sama panjang, gitu ya. Layang-layang itu kedua diagonalnya tidak sama panjang, dan diagonal layang-layang itu saling tegak lurus, gitu kan ya. Nah, nggak mungkin juga jejer ginjang. Kenapa jejer ginjang salah? Jejer ginjang kan bentuknya gini. Ini ya. Nah, jejer ginjang itu punya 2 pasang sisi sejajar. Yang pasangan pertama atas dan bawah ini sepasang, lalu kiri dan kanan ini sepasang. Jadi ada 2 pasang sisi yang sejajar. Sedangkan keterangannya di sini hanya mempunyai sepasang. Persegi panjang juga salah. Persegi panjang kan bentuknya begini. Nah, persegi panjang ini juga punya 2 pasang. Yang pertama atas dan bawah, selanjutnya adalah kiri dan kanan. Jadi ini ada 2 pasang sama kayak jejer ginjang. Otomatis jawabannya adalah trapesium sama kaki. Nomor 15, pasangan bangun datar yang sebangun adalah, jadi syarat 2 bangun datar sebangun itu sisi yang bersesuaian harus sebanding, gitu ya. Sebanding artinya memiliki perbandingan yang sama. Misalnya gini, kita cek satu-satu. Yang pilihan A ini 1 dan 2. Bangun 1 dan bangun 2 sisinya harus sebanding. Caranya gimana? Ini harus banding dia 2/4 gitu kan yang pertama. Lalu yang panjangnya itu 4/6. Apakah dia sama gitu? 4/6. Kalau ini diperkecil kan sama-sama dibagi 2 jadinya 1/2 gitu ya. Sedangkan yang ini perbandingannya adalah kalau diperkecil dibagi 2, 2/3. Gitu, sama nggak? Beda ya. Otomatis bukan 1 dan 2. Selanjutnya kita coba 1 dan 3. 1 dan 3 berarti 2 dan 3 dibanding itu 2/3 yang pertama. Yang keduanya ini 4/6 gitu ya. 4/6 kalau diperkecil sama-sama dibagi 2, ini 2/3. Oh, sama nih ya. Berarti jawabannya adalah yang B gitu, karena sisi-sisinya sebanding.